Si Pitung 2021 beraksi episode 3 bagian kedua. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya karena subscribe itu gratis. Lanjut, Vina makin penasaran, dia terus mencari tahu tentang Hakim Mdio Ilfawas. Usia 25 tahun sudah dapat 4 gelar master, usia 27 tahun tercatat sebagai hakim termuda di Indonesia. Gila ini orang, pikir Vina. Menguasai 4 jenis bela diri: karate ban hitam, taekwondo ban hitam, gelar pendekar di pencak silat, dan master di ninjutsu. Waduh, parah nih, hakim, pikir Vina. Status, belum menikah. Putra tunggal seorang pengusaha terkaya di Indonesia, menjadi beberapa komisaris dan CEO perusahaan besar di Asia, termasuk CEO beberapa perusahaan media elektronik. Vina makin penasaran tentang status hakim muda ini. Tangannya terus mengetik di keyboard komputer. Apakah ia punya saham di sini, pikir Vina? Ternyata hakim muda Dio itu tercatat sebagai komisaris utama di perusahaan media tempat dia bekerja. Mata Vina memandang tajam ke arah komputer, seakan dia tak percaya. Waduh, ini mah bos gua, pikir Vina. Aneh, fotonya kok nggak ada ya? Vina berusaha mencari gambar hakim tersebut. Semuanya blank. Aneh, pikir Vina. Dia berusaha lagi tetapi tetap tidak bisa keluar gambarnya, semua blank. Aneh, pikir Vina. Vina berusaha sekali lagi. Coba hasil sidang kemarin pasti ada, pikir Vina. Dia mencoba mencari hasil liputan persidangan kemarin di semua stasiun TV. Tetap nggak ada. Ada tapi nggak kelihatan. Ada apa ini, pikir Vina. Ada yang janggal. Makin penasaran Vina dibuatnya. Sampai dia tidak sadar waktu sudah jam 1 malam. Parah, besok lanjut lagi, pikirnya sambil mematikan komputer kerjanya. Vina bersiap pulang. Gila, Wawan, gua ditinggal sendiri. Vina ke mobilnya dan mobil pun bergerak menuju apartemennya. Tiba-tiba terdengar suara di HP Vina. Tit bertanda baterai dihnya habis. Wah, kacau nih, sampai lupang ngecas. Alat ngecasnya juga ketinggalan. Ya udah, nanti di rumah aja ngecasnya, pikir Vina. Di perjalanan pikiran Vina masih ke hakim muda. Kok gua mikirin dia ya? Fokus Vina, kamu lagi ngejar si Pitung, ayo jangan sampai berubah, itu bisikan batin Vina. Fokus, kata Vina sambil memegang kemudinya. Tiba-tiba mobil berhenti. Vina kaget. Kenapa ini tiba-tiba mobil mati? Vina mencoba menstarter, tetapi tetap tidak bisa. Astagfirullah, bensinnya habis. Mampus gua, tengah malam gini di mana ini? Vina mengambil HP-nya mencoba menghubungi Wawan lewat HP-nya. Kacau nih, baterainya habis. Ia pun membanting HP-nya di kursi mobilnya. Vina keluar mobil, ia melihat sekelilingnya sepi, cuma kuburan-kuburan. Ini mah pekuburan, tanda seru mati gua. Pikirnya, nunggu mobil lewat atau tidur di mobil sampai pagi di tengah kuburan. Apes banget gua hari ini, pikir Vina. Sudah 1 jam Vina duduk di dalam mobil. Tiba dari belakang lewat kaca spion Vina melihat ada cahaya kendaraan melaju ke arahnya. Ah, itu dewa penyelamat akhirnya datang, bisik Vina. Ia cepat membuka pintu mobil dan keluar untuk memberhentikan kendaraan itu. Selamat gua, terima kasih Tuhan, bisiknya. Mobil pun merapat mendekati mobil Vina. Tampak beberapa lelaki di dalam mobil sambil membuka kaca mobil. Kenapa Neng? Kata orang itu. 1 orang lagi keluar dari pintu sebelah. Ada apa, katanya. Ini bang, mobil saya mati, bisa bantu saya beli bensin atau bantu saya ke pom bensin terdekat? Kata Vina. Bisa Neng, kata orang itu. Matanya menatap tubuh Vina dengan tatapan mesum. Vina mulai curiga karena mencium bau alkohol dan bersiap kembali masuk ke dalam mobil. Tetapi terlambat, orang yang satunya sudah menyergap Vina dari belakang. Hi, malam dingin gini dapat bidadari di tengah kuburan bro, katanya. Lepasin, teriak Vina sambil meronta. Atau saya teriak, katanya. Lalu orang yang satunya keluar sambil ketawa. Ha, teriak aja yang dengar cuma esetan di kuburan, katanya sambil mencoba memegang pipi Vina.
Vina meronta, kakinya berusaha menendang tetapi tenaga orang itu lebih kuat. "Lepas Yen," kata Vina. Satu orang lagi keluar dari dalam mobil, jumlahnya 3 orang. "Udah bro, sikat gantian ya," teriaknya Vina makin panik. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara kendaraan. "Bro, ada orang gimana nih?" kata orang yang satunya. "Udah telanjur, kita sikat sekalian," katanya sambil mengeluarkan senjata api di belakang celananya. Kendaraan itu mendekat, terdengar teriakan dari orang ketiga. "ACH!" Orang ketiga tersungkur tertabrak motor hitam. Dan tiba orang kedua terpental sekelebat seperti ada bayangan benda hitam menghantam kepalanya. Dan tinggal orang pertama yang memegang senjata api. Ia kelihatan panik melihat dua temannya tersungkur. Entah pingsan atau mati. Karena begitu cepatnya, dengan tangan sedikit bergetar ia menodongkan pistolnya ke kepala Vina. "Elu, maju, cewek ini mampus," katanya, dengan suara yang sedikit parau karena takut. Lelaki berpakaian hitam bermotor sport hitam dan menggunakan helm hitam, turun dari motornya dan mendekati Vina dan orang itu. "Elu, mundur atau cewek ini mampus," teriaknya sambil menempelkan senjata api ke kepala Vina. Lelaki berhelm hitam itu tetap maju. Tiba-tiba terdengar letusan senjata api, "Door," metu Vina nanar, dan jatuh pingsan. Orang tersebut tersungkur di belakang Vina. Lelaki berhelm hitam itu dengan sigap membopong tubuh Vina dan mengikat tubuh Vina ke badannya dengan sabuk sehingga motor hitam sport pun melesat. Membelah malam. Siapakah pengendara motor itu? Tunggu kisahnya di episode 4. Jangan kemana-mana. Si Pitung 2021 beraksi.